Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Salam silaturahim, salam pertemanan, salam kompak selalu saya ucapkan. Oke, untuk share kali ini saya akan melakukan share, yaitu tepatnya di mana cara membaca scanner. Nah, pada saat kita melakukan servis pada motor Matic jenis Honda maupun Yamaha, maka kita memerlukan alat yang namanya scanner. Untuk scanner yang saya gunakan ini adalah scanner Zodiac, karena scanner itu ada beberapa merek tipe, dan yang saya gunakan adalah merek Zodiac 100 Pro ya, 100 Pro ini. Tapi tentunya pada pembacaan angka-angkanya itu sama semua di scanner merek apapun. Oke, tentunya teman-teman di sana pasti ada yang belum paham mengenai angka-angka yang terdapat di scanner pada waktu kita menservis. Kebutuhan angka-angka berapa yang kita butuhkan agar motor yang kita lakukan perbaikan itu menjadi lebih baik dan menyesuaikan angkanya dengan tepat sesuai dengan kebutuhan mesin itu sendiri. Oke, langsung saja saya akan mempraktekkan bagaimana cara membaca angka-angka di scanner injeksi. Untuk kali ini saya akan tutorialkan bagaimana cara membaca scanner di motor Honda ya, dan Hondanya adalah Vario 125, tapi untuk teorinya itu sama untuk semua motor Matic Honda. Oke, langsung saja kita akan praktekkan bagaimana cara membaca angka-angka yang tepat yang harus digunakan. Oke, langsung saja kita pilih lambang Indonesia atau negara Indonesia, kita tekan oke, kemudian kita cari yang Vario. Saya tekan begini ya, saya ke bawah. Nah, kemudian setelah mendapat Vario maka tekan oke. Di sini ada informasi ISO, maka kita hidupkan dulu pada kontaknya. Gagal karena kontaknya telat saya hidupkan. Sekali lagi. Nah, ini sudah ada ISO information, pembacaan tampilan data, pembacaan kode kerusakan, menghapus kode kerusakan, dan penyesuaian penyetelan, yaitu menghapus histori atau mereset daripada ISO itu sendiri. Oke, langkah pertama adalah kita harus menuju membaca kode kerusakan itu sendiri, karena sebelum kita lakukan setting pada angka-angkanya maka harus kita ketahui apakah ada sejarah kerusakan atau error pada sensor-sensornya. Maka kita baca kode kerusakan dulu ya, kita tekan OK, membaca tampilan DTC. Nah, di sini tidak ada kerusakan. Kemudian di bawah sejarah kerusakan juga tidak ada, maka kita kembali saja ESC. Kemudian kalau ada kerusakan atau sensor yang terjadi konslet, maka harus dilakukan penghapusan dulu. Setelah penghapusan kode kerusakan, maka langsung membaca tampilan datanya. Nah, ini adalah yang paling penting, tampilan data harus kita baca, sesuaikan angka-angkanya. Oke, langsung saja. Nah, ini semuanya masih mati ya. Sebentar ada suara adzan dulu, malah kita tunggu sebentar ya. Oke, langsung saja kita praktekkan cara membaca data-data yang ada di scanner ya. Kita hidupkan dulu motornya. Ini sudah hidupkan ya, sudah saya hidupkan ya motornya. Oke, di sini pasti akan tertera beberapa nomor angka.
Kita dulu kita fokuskan ke kameranya. Nah, oke. Dan di atas adalah kecepatan. Kecepatan itu ada di kisaran 1400 sampai 1700 ya. Ini mantap ya. Bagus kameranya. Tidak bisa fokus sama sekali ya. Oke, kisaran 1400 sampai 700 ya. Tapi kita ambil tengahnya 1500 sampai 1600. Kemudian yang kedua adalah temperatur air radiator, itu menyesuaikan suhu mesin. Yang ketiga adalah bukaan gas pada saat belum dilakukan. Oke, pada saat gas belum dibuka posisi 0 ya. Ini belum kita lakukan pembukaan gas, posisinya harus 0 derajat. Kemudian yang injektor, nah ini bagian penting injektor. Angka di injektor harus di bawah 2,5. Nah, kalau di atas 2,5 ke atas itu pasti terjadi masalah di injektornya atau di filternya. Filternya kotor bisa jadi, kemudian injektornya itu tersumbat kotoran atau mau rusak bisa jadi. Solusinya adalah kita ganti atau kita lakukan injektor cleaner dulu ya. Pokoknya angkanya jangan sampai melebihi 2,5. Itu di injektor. Kemudian waktu pengapian itu penyesuaian bukan gas, tekanan aki ya penyesuaian juga, temperatur air radiator penyesuaian juga. Kemudian bukaan gas itu ada tegangannya berapa volt. Nah, ini ada kisaran 0,4 sekian sampai 0,5 sekian. Nah, kalau standarnya motor adalah 0,4 sekian. 0,77 juga bisa, 66 juga bisa, 88 juga bisa. Tapi pada saat ini saya setting di bukaan gas adalah 0,507 sekian atau ke atasnya apabila bisa mencapai. Tapi pada saat ini itu sudah mentok pada 0,507 volt ya. Kalau standarnya kan 0,4 sekian. Nah, tapi pada kali ini saya gunakan 0,5 sekian karena apa? Efeknya bisa membuat injektor itu yang tadinya angkanya 2,5 lebih akan bisa turun. Kemudian pada bukaan gas 0,5 tarikan itu juga akan lebih gesit ya. Ini pakai hitung-hitungan angka, harus disesuaikan dengan tepat. Pokoknya biasanya saya gunakan 0,5 untuk motor les standar ya. Karena standarnya dari pabrikan itu 0,4 ya. Tapi saya gunakan 0,5 lebih volt. Oke, itu untuk bukaan gasnya. Kemudian tegangan sensor 0,8 ke atas. Itu harus hidup ya. Kalau tidak ada angkanya berarti sensornya O2 itu mati. Debit BBM usahakan 0,988. Ini 0,95 berapa? Itu mendekati tapi tidak apa-apa. Oke, kemudian pompa BBM harus on. Standar samping off. Starter switch off. Relay starter off. Idling switch off. Mode ketinggian ini kalau digas pasti angka 1 ya. Nah, itu angka 1 mode ketinggian. Kalau di angka 2 atau angka 34 harus dilakukan setting mode ketinggian atau direset ulang. Harus 1 ya mode ketinggiannya karena kita menyesuaikan pada motornya. Ini mode ketinggian itu
menyesuaikan tinggi permukaan atau di atas permukaan laut. Kalau semakin tinggi di atas permukaan laut maka dilakukan perubahan angkanya. Kemudian altitude 0,991 ini tidak pengaruh, ini hanya penyesuaian angka-angka pada putar mesinnya saja. Oke, yang penting tadi ya, ini injektor harus di bawah 2,5. Standarnya begini, ini bagus. Kalau 2,3, 2,2 sekian itu lebih bagus. Kemudian pada bukaan gas juga itu harus diperhatikan, karena standar pabrik 0,4 sekian, tapi untuk saya pribadi saya setting di angka bukaan gas itu 0,5 sekian. Tujuannya apa? Agar motornya lebih gesit, tarikannya lebih bagus. Itu menurut saya. Kalau teman-teman ingin mencoba silakan 0,57 atau sekian-sekian, yang penting di atas 0,5 ya. Oke, itu adalah sekelumit pembacaan angka-angka data-data di scanner pada saat kita menservis motor Matic Honda. Oke, saya rasa cukup untuk sekian dulu dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sudah mempunyai scanner tapi belum paham angka data-datanya. Terima kasih.